Nah, sekarang anak-anak ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi kita yang baru di kelas 11 seperti yang ibu katakan tadi, yaitu topiknya possessive pronomen, yang artinya kata ganti kepunyaan atau milik. Nah, untuk personal pronomen ich, posesifnya adalah mein, du, dein, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr, sie, ihr. Kalian harus menghafalkan possessive pronomen untuk i sampai dengan sie plural. Caranya seperti ini. Ich, mein, du, dein, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr, sie, ihr. Kalian nanti coba berlatih sendiri melafalkan seperti yang kamu dengar ibu lafalkan. Apa itu possessive pronomen? Sama seperti di bahasa Inggris, possessive pronoun namanya. Untuk I adalah my, untuk you adalah your, untuk he adalah his, untuk she adalah her. Misalnya, this is my book, itu adalah bukuku atau buku saya. This is your book, dan seterusnya. Seperti itu juga lah ini. Nah, langsung kita lihat ke contoh. Bagaimana kita menggunakan possessive pronomen yang sudah kita lafalkan tadi, yang sudah ibu tunjukkan di atas. Nomor 1, ibu tuliskan di sini contoh sebuah kalimat yang subjeknya atau nominatifnya adalah benda netral. Das Buch ist teuer. Buku itu adalah mahal. Di bawah saya buat mein Buch ist teuer. Buku saya adalah mahal. Jadi artikel buku yaitu das sekarang digantikan dengan mein, menyatakan bahwa buku itu adalah milik siapa? Milik saya. Kenapa saya katakan milik saya? Ya, di atas kembali kita lihat ya. Posesifnya kan mein. Jadi jelaslah di sini bahwa buku itu adalah milik saya karena di awal Buch sudah kita tuliskan possessive mein, menyatakan buku itu adalah milik saya. Mein Buch ist teuer. Buku saya adalah mahal. Nah, jika kita menggunakan possessive pronomen du, yaitu dein, kita lihat contoh yang berikut. Dein Buch ist teuer. Sekarang ini buku siapa? Bukan lagi buku saya.
tetapi sudah buku kamu atau bukumu. Karena sebelum kata bu sudah kamu tuliskan dein, yaitu possessive pronomen daripada du. Yaitu du itu kan artinya kamu atau engkau. Jadi dein Buch maksudnya bukumu atau buku kamu adalah mahal. Nah, yang di bawah, sein Buch ist teuer. Nah, buku siapa sekarang yang dikatakan mahal? Kita lihat, sein itu adalah possessive pronomen untuk kata ganti orang yang mana? Yaitu kata ganti orang R. Ada S. Dia laki-laki, dia yang netral. Berarti buku dia itu maksudnya ya, karena sein itu adalah posisi pronomen untuk R. Sein Buch ist teuer. Buku dia yang laki-laki ya, atau bukunya adalah mahal. Kalau kita lanjutkan ke bawah, ke S, kemudian ke Z, ke wir, ihr, sie, bunyinya seperti ini. Untuk S, posesifnya adalah sein. Bentuklah seperti ini. Sein Buch ist teuer. Ke Z yang dia perempuan, 3 singular juga. Posesifnya adalah ihr. Maka kalian akan membuat ihr Buch ist teuer. Berikutnya untuk yang wir. Ini adalah pertama plural. Posesifnya unser. Maka kalian akan membuat unser Buch ist teuer. Lanjut dengan ihr. Ya, kalian ini artinya berarti posesifnya euer, maka kalian akan melanjutkannya euer Buch ist teuer. Lanjut ke J Anda. Ini Ibu tuliskan dengan menggunakan huruf kapital ya. Maka posesif pronomennya juga kalian tuliskan dengan menggunakan huruf kapital. Lihat ini. Ihr. Maka kalian akan membuatnya ihr Buch ist teuer. Yang terakhir, sie mereka. Menggunakan huruf kecil ini ya. Berarti posesifnya juga harus ditulis dengan huruf kecil i-nya. Perhatikan ini. Maka posesifnya adalah ya, ihr Buch ist teuer. Lihat yang Ibu beri kotak di posesif pronomen ihr. Nih ada 3 di sini ihr. Nah ini adalah personal pronomen 3 singular. Kemudian yang di bawah yang 2 ini adalah personal pronomen ketiga plural atau jamak. 1 menggunakan huruf kapital, posesifnya juga huruf kapital. Kemudian yang di bawah yang kedua menggunakan huruf kecil. Nah, posesif pronomennya juga menggunakan huruf kecil. Jadi tidak begitu sulit kan? Asal diperhatikan bagaimana setiap kata ganti kepunyaan atau posesif pronomen untuk masing-masing personal pronomen atau kata ganti orang, mulai dari orang pertama singular sampai dengan orang ketiga plural. Sekali lagi silahkan kalian hafalkan nanti caranya seperti yang tadi, yaitu saya ulang: ich, mein, du, dein, er, sein, es, sein, sie, ihr, wir, unser, ihr,
Oyer, sie, ihr, sie, ihr. Harus kalian lafalkan ya, supaya terbiasa membaca. Jangan dibaca dalam hati, berbeda dengan pelajaran yang lain. Kalau kita belajar bahasa asing itu harus selalu dibaca supaya tahu membacanya dan didengarkan bagaimana ketika kalian melafalkannya. Sesuaikan dengan yang ibu lafalkan tadi. Nah, sekarang kita lihat yang ibu buat tanda panah ini, tanda panah ke bawah, dan yang saya beri garis merah. Apa maksudnya? Ini adalah possessive pronomen nominatif atau dalam kurung kata ganti kepunyaan sebagai subjek. Kata ganti kepunyaan sebagai subjek. Nah, lihat ini. Ini kan sebuah kalimat. Jadi fungsi posesifnya, mana posesifnya di sini? Mein Buch, dein Buch, sein Buch, dan seterusnya tadi sudah kita coba sampai dengan ihr Buch. Adalah kata ganti kepunyaan sebagai subjek. Nah, contoh yang kedua yaitu dengan nomen atau kata benda dengan jenis maskulin atau yang berartikel der. Tetap fungsinya sebagai subjek atau nominatif. Possessive nominatif. Kata ganti kepunyaan sebagai subjek. Ibu bacakan. Der Fuller is wise. Pulpen itu adalah putih. Ini adalah contoh kalimat tadi di awal ibu terangkan ketika ibu menerangkan nomen ya. Nah, sekarang pulpen ini milik siapa? Itu yang mau kita buat. Kepunyaan siapa? Nah, artikel der ini kita buatlah atau kita gantikan dengan sebuah posesif yaitu mein. Nah, kalian lihat di atas, ini adalah kata ganti kepunyaan untuk ich ya, ich mein itu tadi. Mein Fuller is wise. Jelaslah sekarang pulpen ini milik siapa? Berarti milik saya. Pulpen saya, nah itulah artinya ya. Pulpen saya adalah putih. Nah, kalau kita lanjutkan ke bawah. Dein Fuller is wise. Ini sekarang pulpen siapa? Nah, cari atau lihat di atas kembali. Dein itu adalah possessive pronomen untuk du. Du itu artinya kamu atau engkau. Berarti ini adalah pulpen kamu adalah putih. Nah, inilah contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sein Fuller is wise. Sein Fuller is wise. Pulpennya, pulpen dia ya adalah putih. Kemudian ihr Fuller is wise. Ihr ini tadi kata ganti kepunyaan untuk apa ini? Yang ditulis dengan huruf kapital. Berarti Anda ya. Pulpen Anda adalah putih. Di bawah lagi. Unser Fuller is wise. Unser adalah possessive pronomen untuk wir. Yang artinya kami atau kita. Berarti ini jelas adalah pulpen kami atau pulpen kita adalah putih. USW kepanjangan dari Unso Weiter. Maksudnya
dan lain sebagainya. Latihlah sampai dengan posesif pronomen yang ketiga plural. Nah, kemudian yang ketiga, nih, die Tasse is brown. Tas itu adalah coklat. Ini di awal video ibu tadi ketika kita mempelajari nomen. Tas itu adalah coklat, tapi tas siapa? Kan belum jelas. Kepemilikannya belum jelas. Nah, setelah dibuat di bawah, di-nya ini ya diganti dengan meine, dihilangkan. Bunyinya meine Tasche is brown. Tas siapa maksudnya? Nah, perhatikan. Mein itu tadi adalah posesif pronomen untuk ich. Berarti jelaslah ini tas saya. Ya, tas saya adalah coklat. Kemudian yang di bawah, deine Tasche is brown. Tas siapa? Nah, lihat posesif pronomen untuk orang keberapa ini? Kedua tentunya ya. Du, kamu. Berarti ini sekarang tas siapa? Tas kamu adalah coklat. Yang di bawah, seine Tasche is brown. Tas siapa? Berarti tas dia yang laki-laki, kalau tidak yang netral. Karena posesif pronomen untuk R dan S itu adalah sama, sein. Und so weiter. Boleh dilanjutkan sendiri. Kalau mau membuat kalimat berikutnya, posesif pronomen untuk ihr, kalian, orang kedua plural misalnya seperti apa, bunyinya berarti ihre Tasse is brown. Tas siapa? Tas kalian adalah coklat. Kalau saya katakan buat untuk posesif pronomen unser. Bukan posesif pronomen untuk unser, posesif pronomen untuk wir, yaitu unser. Berarti bunyinya unsere Tasche is brown. Tas kita adalah coklat. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa di benda yang feminim ada tambahan e masing-masing ke posesifnya? Sementara kalau kalian perhatikan di jenis yang neutral dan maskulin tidak ada tambahan e di belakangnya. Perhatikan nanti kembali, yang neutral juga tidak ada. Nah, itulah peraturannya. Khusus di benda yang jenisnya feminim, maka di posesif pronomennya ditambahkanlah huruf e, karena memang artikelnya di sini adalah di, maka e ini harus ditambahkan ke posesifnya masing-masing. Nah, pelajari kalianlah anak-anak ibu pelan-pelan. Nah, kalian pasti bisa mengerti. Diulang, dibaca, diulang lagi. Videonya dibuka supaya bisa dipahami. Dan ibu harapkan semua anak-anak ibu, karena kita tidak memiliki buku paket seperti mata pelajaran lain, maka ibu harapkan anak-anak ibu semuanya menuliskan kembali di catatannya supaya bisa dibuka kapan saja pun. Mana tahu nanti dari handphone kalian itu terhapus. Jadi kalau dicatat bisa dibuka kapan saja pun. Nah, masih banyak lagi yang mau kita bicarakan mengenai posesif pronomen ini. Tapi untuk saat ini sampai di sini dulu. Di lain waktu kita akan lanjutkan. Terima kasih.